Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Gimana? Udah siap untuk belajar hari ini? Sudah, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau SBK dulu boleh? Boleh. Nah, SBK-nya itu seperti ini anak-anak. Fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Baik, kita mulai ya. Tepuk semangat. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, terima kasih anak-anak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini hadir semua anak-anak. Hadir, Bu. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, Ibu mau bertanya dulu nih sama kalian. Di sini ada yang suka makan nasi goreng tidak? Ada, Bu. Saya. Iya, Febri. Menurut Febri, kalau Febri makan nasi goreng, apa yang akan terjadi dalam tubuh Febri? Dikunyah dulu sama gigi. Bu, lalu masuk lewat kerongkongan, lewat perut, jadi ada tenaga buat main, Bu. Iya, bagus sekali jawaban kamu Febri. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Apakah masih ada yang ingat materi kita kemarin? Saya, Bu. Ya, Fitri. Kemarin kita membahas tentang sistem pencernaan pada tubuh manusia, Bu. Ya, bagus sekali jawaban. Nah, masih ada yang ingat organ apa saja yang ada di dalam tubuh manusia? Saya, Bu. Ya, Lailan. Ada mulut, ada kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus, Bu. Ya, benar sekali jawaban kamu, Lailan. Jadi, hari ini kita akan melanjutkan tentang organ sistem pencernaan manusia dan fungsinya. Baik, anak-anak, buka buku halaman 143 ya. Baik, Bu. Kalian mungkin sudah mengetahui apa itu sistem pencernaan. Lebih mudahnya, pencernaan adalah organ atau sistem di dalam tubuh yang mengatur makanan kita. Makanan mulai dari mulut hingga menjadi tinja yang dikeluarkan melalui anus. Coba kita bayangkan betapa luar biasanya sistem pencernaan yang telah diciptakan Tuhan. Seperti nasi, lauk pauk, dan buah yang kita makan melalui mulut berubah menjadi benda berwarna kuning kecoklatan, yaitu tinja. Bayangkan kita akan berjalan-jalan di sistem pencernaan. Kita akan mulai berjalan di bagian paling atas. Nah, anak-anak, coba kalian lihat yang ibu pegang di sini. Nampak? Yang pertama di sini ada mulut. Kita mulai dari berdoa, memasukkan makanan, itu kita menggunakan Mulut. iya. Lalu kerongkongan, saat ditelan makanan masuk ke kerongkongan dan didorong hingga masuk ke dalam lambung, lalu lambung yang terletak pada bagian di bawah dada kita tugasnya menghancurkan makanan. Dan di dalam lambung ada enzim yang menghancurkan karbohidrat, protein, dan lemak yang ada di dalam makanan. Setelah dihancurkan, makanan akan berbentuk bubur dan pasta. Kemudian bubur makanan masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus terjadi penyerapan sari makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, sisa makanan kita serap oleh usus halus akan menuju usus besar. Di dalam usus besar, sebagian besar air akan diserap sehingga yang tersisa hanyalah ampas yang tidak dapat diolah lagi. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, boleh, Priska. Bu, saya mau bertanya, kenapa ya, Bu, kalau kita makan nasi harus dikunyah dulu di mulut? Wah, pertanyaan bagus tuh Priska. Nah, coba deh anak-anak bayangkan. Nasi langsung ditelan tanpa dikunyah. Tubuh kita bakal susah mengolahnya. Kalau tidak dikunyah, makanan bisa bekerja berat atau bahkan bisa membuat perut kita sakit perut. Nah, begitu Priska. Ya, Bu. Nah, apakah ada yang bertanya lagi? Tidak ada, Bu. Baiklah anak-anak, kalau tidak ada lagi, berarti kalian sudah pada paham ya? Sudah, Bu.
Nah, selanjutnya kita akan mengkaitkan sistem pencernaan dengan pola makan hidup sehat. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya nih sama Febri, kenapa kita harus makan makanan yang sehat? Karena kalau kita makan seenaknya aja nanti perut kita bisa jadi sakit, Bu. Ya, tepat sekali jawaban kamu, Febri. Pola makanan yang sehat memerlukan menu seimbang, yaitu buah-buahan, lauk pauk, sayur-mayur, dan karbohidrat. Mengkonsumsi terlalu banyak makanan manis juga tidak bagus karena itu bisa melebihi berat badan kita. Bu, maaf, saya mau bertanya. Ya, boleh Priska? Tadi kan Ibu bilang kita memerlukan menu seimbang. Nah, contohnya seperti apa ya, Bu? Bagus sekali pertanyaan kamu, Priska. Misalnya, Priska kalau makan jangan pakai nasi aja, misalnya menggunakan lauk pauk seperti ayam atau ikan. Nah, sayurannya itu bisa digunakan bayam atau wortel. Jangan lupa kita memakannya serat seperti buah-buahan, buah apel atau buah pisang. Nah, minumlah air mineral secukupnya ya. Iya, Bu. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian lembar pertanyaan. Nah, anak-anak, di dalam lembar ini ada 3 soal yang dimana nanti kalian akan menjawabnya ya. Baik, Ibu akan memberikan kalian waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan dari yang Ibu berikan ya. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Baik anak-anak, Ibu akan bacakan soalnya, yaitu yang pertama, organ pertama dalam sistem pencernaan adalah, Ibu mau jawaban dari Priska? Jawabannya B, Bu, mulut. Jawaban dari Febri? B, Bu, mulut. Jawaban dari Fitri? B, Bu, mulut. Jawaban dari Lailan? B, Bu, mulut. Iya benar, jawabannya B, mulut. Baik, untuk soal yang kedua, makanan dikunyah di mulut. Untuk jawaban Febri? B, Bu, melalui. Jawaban Priska? C, Bu, pencernaan mekanis. Jawaban Lailan? B, Bu, pencernaan mekanis. Jawaban Fitri? C, Bu, pencernaan mekanis. Iya, yang benar jawabannya C ya, pencernaan mekanis. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau membagi kalian menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada Febri dengan Priska, yang kelompok 2 ada Lailan dengan Fitri. Boleh dibentuk kelompoknya? Nah, di sini Ibu akan memberikan kertas KPD yang dimana ini ada di dalamnya ada gambar dan ada beberapa soal. Kalian boleh berdiskusi bersama-sama ya. Satu menggambar organ, yang satunya menjawab. Jadi sama-sama saling bekerja ya. Iya, Bu. Baiklah anak-anak, waktunya telah habis. Mari kita dengarkan hasil diskusi kelompok kita masing-masing. Pertama kita dengarkan hasil diskusi kelompok 1. Baik, Bu. Kami menemukan bahwa makanan pertama kali masuk ke mulut, dikunyah oleh gigi, lalu dibantu air liur sebelum masuk ke kerongkongan, Bu. Bagus sekali kelompok 1. Beri aplaus buat kelompok 1. Jadi kalian sudah menjelaskan tahap awal pencernaan. Nah, kelompok 2 bagaimana dengan bagian lambung dan usus? Baik, Bu. Di lambung, makanan diolah dengan enzim dan asam lambung. Setelah itu masuk ke usus halus untuk diserap sari-sarinya, lalu ke usus besar untuk menyerap air. Nah, terima kasih anak-anak. Semua kelompok sudah bekerja dengan baik. Beri aplaus untuk kelompok 2. Presentasi kalian jelas dan menunjukkan pemahaman. Anak-anak, mari kita simpulkan bersama siapa yang bisa menyebutkan tahap awal pencernaan. Saya, Bu. Ya, Fitri? Dimulai dari mulut, Bu. Makanan dikunyah gigi dan dibantu air liur, Bu. Bagus, nah. Lalu setelah dari mulut, makanan masuk kemana? Ke kerongkongan, Bu, lalu ke lambung. Tepat sekali. Nah, di lambung, makanan diolah oleh enzim dan asam lambung. Setelah itu bagaimana? Masuk ke usus halus, diserap saringan-saringannya, lalu ke usus besar untuk menyerap air, Bu. Hebat. Sekarang siapa yang bisa menambahkan kebiasaan sehat untuk mendukung pencernaan?
Saya, Bu. Ya, Priska. Makan sayur, minum air putih yang cukup, dan olahraga yang teratur, Bu. Bagus sekali. Jadi, kesimpulannya, sistem pencernaan bekerja berurutan dari mulut hingga ano. Setiap organ punya peran penting dan kebiasaan sehat membantu pencernaan tetap lancar. Terima kasih atas jawaban kalian anak-anak. Ibu senang sekali lihat kalian berusaha memahami materi dengan baik. Baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, Ibu punya tugas rumah untuk kalian. Ibu bacakan lisan, kalian catat ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Tuliskan 3 tips sehat sistem pencernaan manusia. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're